Halo guys, saya Sela Maulana dan kali ini kita akan masuk ke segmen kontroversi. Dan di video kali ini kita akan membahas perang budaya alias culture war, film-film di Filipina yang berbau politik dari Katib versus Made in Malacanang sampai Ako Sininoy versus Martyr or Murder yang dinilai berbau politis sampai adanya perang budaya di Filipina. Ini memang mirip banget lah sama kasus-kasus perang film lebaran tahun ini, yang dulu-dulu gitu ya, bulan Maret sama April, antara Nawila versus Pelangi Dimas, yang di mana ada yang menyebut Nawila itu filmnya aja bagus. Terus juga yang menyebut film Pelangi Dimas itu jelek banget karena ada terkaitannya dengan PFN sama trans gitu, yang membuat film lebaran ini yang mencampur adukan dengan politik gitu. Ya, dan memang gitu ya, film bagus tuh Nawila nih menurut gua. Dan tidak ada seburuk ini film ini yang kan. So, bagaimana kasusnya? So let's begin. The case guys. Oke, sebelum kita akan memberi penjelasan, mari kita beri timelinenya. Tahun 2022 ada titik ledaknya. Dunia perfilman Filipina diguncang oleh rilisnya dua film di hari yang sama. Made in Malacanang sama Katips. Made in Malacanang digarap oleh Daryl Yap. Film ini mengambil sudut pandang keluarga Marcos di Istana Malacanang selama 72 jam terakhir sebelum mereka diasingkan pada tahun 1986. Film ini berusaha memanusiakan keluarga yang selama puluhan tahun dicap diktator dan menjadikannya sebuah drama keluarga yang menyentuh bagi para pendukungnya. Tapi di bioskop sebelah ada Katips, sebuah drama musikal yang sekelompok mahasiswa yang disiksa dan berjuang untuk melawan rezim darurat militer. Katips bukan cuma film, ia adalah serangan balik. Dan para penonton Filipina melakukan gerakan beli tiket secara masif. Hanya untuk memastikan Katips tidak kalah penontonnya dari film Marcos. So bayangin, karena jika orang yang milih film Katips daripada Maid Malacanang, ini membuat pilih sejarah daripada historis. Film bukan lagi soal estetika, tapi soal keberpihakan. Ini memang dianggap politisasi nih filmnya. Perang ini berlanjut di tahun 2023. Kali ini lebih personal. Ako Sininoy yang mencoba mengingatkan rakyat tentang pengorbanan Benigno Aquino, simbol perlawanan melawan diktatoran. Namun dibahas telak oleh Martyr of Murder. Judulnya ya provokatif, Martyr of Murder. Ini film ini memang mencoba menerangkan narasi sejarah yang mapan. Penonton di Filipina memang terbelah dua. Media sosial dengan perdebatan mana yang fakta, mana yang propaganda. Saya beri quiz mana yang fakta atau propaganda. Jawabannya memang benar. Ako Sininoy memang lebih faktual, sedangkan Martyr Murderer dianggap propaganda. Inilah kita sebut historical revisionism di lewat budaya pop. Di negara-negara berbara alias ASEAN, seringkali melihat alat politik yang ampuh menjangkau pemilih muda yang mungkin tidak bisa baca buku yang tebal. Jadi kita tahu bahwa polarisasi politik Filipina sekarang lebih mirip banget kayak Amerika Serikat di bawah Presiden Trump dan juga yang bikin kaum kanan dan kaum kiri secara saling serang secara domestik. Sama juga negara kita yang sekarang malah yang bawa-bawa koalisi malah jadi oposisi rakyatnya gitu ya. Banyak orang yang protes, kenapa film dan politik harus dicampur?
Film-film ini muncul tepat di sekitar masa transisi kekuasaan ke Ferdinand Marcos alias Bombo Marcos Junior gitu ya. Film yang menggunakan mencuci citra masa lalu atau sebaliknya untuk menjaga akar luka masa lalu tetap diingat. Bagi sutradara sendiri, Vince dan Anda yang kreatif, seni adalah senjata melawan lupa. Namun pendukung pemerintah, seni adalah menceritakan versi mereka yang selama ini dianggap ditutupi oleh narasi barat. Bukan? Jawabannya sederhana. Karena Filipina itu politik dan adalah budaya, dan perang budaya ini menunjukkan bahwa kreatif tidak bisa lagi netral. Saat data sejarah mendapatkan TikTok, layar bioskop menjadi saksi bisu di mana emosi penonton lebih kuat daripada catatan kaki bukti buku pelajaran. So kita tahu bahwa perang budaya di industri Filipina ini lagi adalah cermin bahwa bagi negara-negara tetangga lainnya bahwa sejarah itu cair dan siapa yang memegang kendali atas narasi di layar lebar adalah memegang kendali atas generasi masa depan. Industri film Filipina yang sedang bergejolak tapi membuktikan bahwa satu hal, film tetap yang menjadi medium paling sakti untuk menggerakkan massa. Dan pemenangnya bukan film pendapatan yang tertinggi, tapi film berhasil penontonnya terus bahkan setelah lampu bioskop dinyalakan. So bagaimana menurut kalian? Apakah film sejarah harus selalu objektif atau sutradara yang membela ideologi mereka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. So, terima kasih sudah menonton. So, don't forget like, subscribe, and share to your family and friends. So, saya sudah Melana, and see you in the next video, guys.